Pertanian Stiper Kutai Timur, konsentrasi studi agribisnis. Kecamatan Kaubun adalah bagian dari wilayah Kabupaten Kutai Timur yang berada di Kalimantan Timur dengan luas wilayah 165,05 km yang terletak di sebelah barat daya dari ibu kota Kabupaten Kutai Timur, Sangatta, yang berbatasan dan sebelah utara dan selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Sangkulirang, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kaliorang, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bengalon. Suku asli Kecamatan Kaubun yaitu suku Kutai. Kaubun merupakan daerah transmigrasi sehingga sebagian besar banyak mendatang dari luar daerah Kalimantan Timur. Sebagian besar mata pencaharian bagi warga Kaubun seperti bercocok tanam, bekerja di perusahaan, yaitu di perusahaan sawit dan pertambangan. Kecamatan Kaubun merupakan daerah yang memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas. Maka dari itu, Kecamatan Kaubun menjadi salah satu kecamatan yang memiliki dua buah bendungan sekaligus, yaitu Bendungan Sungai Kaubun dan Bendungan Sungai Rapa. Bukan hanya itu, di Kecamatan Kaubun, khususnya daerah Bumi Rapa sendiri, perkembangan pembangunan seperti kantor desa, puskesmas, kantor KUA, lapangan, dan sekolah. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kegiatan KKN di masa pandemi COVID-19? Jadi mengenai masalah KKN, apapun istilahnya sekarang kan, jadi namanya kuliah kerja nyata atau kuliah praktek di lapangan itu istilahnya. Bagaimanapun di masa pandemi di sini tetap harus mengikuti protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya. Di saat pandemi seperti ini harusnya KKN juga menyampaikan atau mensosialisasikan bagaimana itu protokol kesehatan, meskipun terlepas dari bidang apa yang ada dilaksanakan di sini. Jadi juga harus diselipkan masalah sosialisasi tentang pencegahan COVID-19. Ya. Nah, di samping itu juga harapan dari kepala desa, KKN ini sebagai barometer untuk pelaksanaan dalam hal bersama-sama dengan pemerintah untuk mencegah COVID-19. Ya, mungkin saja. Baik Pak, di masa pandemi COVID-19, apa dampak bagi warga Kaubun? Khususnya Bumi Rapa ya. Jadi dampak COVID-19 bagi Bumi Rapa itu yang saya amati dampaknya terutama di bidang ekonomi. Nah, contoh misalnya dalam hal pemasaran hasil yang terdahulu mungkin contoh pisang ya. Kalau pisang dulu pisang kepok itu kita panen itu dalam hal pemasaran itu lancar. Nah, ini mungkin terkait dengan anak sekolah yang libur, yang tidak sekolah lagi, untuk jajanan kan berkurang. Jadi untuk ekonomi sangat besar pengaruhnya, terutama di bidang penjualan pisang. Terus masalah konsumsi beras saya rasa masih stabil. Nah, terus di Bumi Rapa khususnya pasar malam terpaksa ditutup beberapa bulan kemarin, dan ini kebetulan ada keputusan yang kemarin bahwa pasar malam bisa dibuka untuk Senin yang akan datang ini, pasar malam. Jadi itulah pengaruh COVID ya terhadap keadaan di desa Bumi Rapa, terutama di bidang ekonomi. Di bidang psikis juga ada. Di bidang psikis dalam artian mental, karena sedikit kita kan diperiksa, kita harus pakai masker. Yang biasa dulu tidak pernah pakai masker harus pakai masker. Paling tidak ada tekanan ya seperti tekanan batin gitu ya. Setiap kali naik motor kendaraan lewat posko kan diperiksa. Itu berpengaruh terhadap
psikis atau bahkan kejiwaan. Jadi orang kadang-kadang malas turun, karena sudah malas turun disuruh turun sama petugas, emosi. Nah, karena anda pakai masker ditegur kan marah. Nah, ini paling tidak mengganggu secara psikis, terutama bidang ekonomi, psikis, dan bahkan kesehatan yang sangat besar sekali pengaruhnya ya. Karena begitu kena kita bisa langsung terjangkit, dan bahkan lagi-lagi ya itu sorotan dari masyarakat, kalau kita kena penyakit mungkin apa ya, merasa risih, orang bergaul dengan kita tuh risih, takut tertular itu secara psikis itu ya. Jadi langkah awal yang dilakukan warga Kaubun dalam menghadapi pandemi COVID-19 itu bagaimana Pak? Nah, untuk langkah awal itu paling tidak kan memperhatikan pola-pola pencegahan yang dianjurkan oleh Dinas Kesehatan, terutama bersih lingkungan, jarang keluar rumah, artinya berjarak keluar rumah, atau berbelanja yang jauh misalnya. Terus yang kedua, rajin cuci tangan, selanjutnya harus pakai masker. Nah, itu langkah awal kita dilaksanakan di sini, dan bahkan penyemprotan di tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat publik, atau penyemprotan di rumah-rumah masing-masing setiap RT gitu. Jadi apakah warga Kaubun itu ada yang terjangkit virus COVID Pak? Terjangkit virus COVID menurut pengamatan saya untuk desa Bumi Rapak ya, karena saya kepala desa Bumi Rapak, itu belum ada, mudah-mudahan tidak ada. Jadi kemarin memang terdengar untuk di wilayah Kaubun ada yang terjangkit itu 1 orang, itu pun karena tamu dari pihak perusahaan yang konon katanya itu ke perusahaan, saya tidak hafal nama perusahaannya, itu terjangkit dan itu positif. Dan untuk sampai saat ini informasi dari tim kesehatan, mungkin jelasan dari tim kesehatan, ada yang reaktif berapa orang, ada yang dari tes rapidnya, ada yang reaktif. Tapi semoga saja yang tidak ada yang positif untuk warga kita atau ya. Jadi saran dan harapan Bapak untuk warga Kaubun di masa yang akan datang itu seperti apa Pak? Ya, karena ini dengan situasi pandemi COVID, saran saya paling tidak, karena pandemi COVID sangat besar terhadap perkembangan atau pertumbuhan ekonomi kita, bahkan nanti akan bisa mengganggu pangan. Jadi untuk setiap warga paling tidak melaksanakan program yang namanya tanam pangan. Mungkin bisa nanam singkong, mungkin bisa nanam jagung untuk persediaan pangan. Tapi secara umum keadaan ekonomi mengenai pangan di Kaubun itu masih berjalan dengan baik. Artinya tidak cukup terganggu masalah itu. Cuman ya masalah pemasaran yang tadi pisang itu aja yang terganggu. Kalau masalah pangan ini rasanya masih cukup baik untuk Kaubun. Jadi harapan saya paling tidak segera antisipasi, jangan sampai keluar daerah ya. Begitu kita keluar daerah harus tes swab dulu, karena kita masuk ke dalamnya kita sesuai dengan anjuran Pak Gubernur. Biasanya kita rapid lagi harus di swab ya, kita swab itu istilahnya, ya, karena untuk memastikan terjangkit atau tidaknya. Terima kasih Pak. Menurut saya selaku ketua RT, kegiatan KKN ini sangat bagus. Di masa pandemi COVID-19 ini, alangkah baiknya peserta KKN melakukan sosialisasi terkait peraturan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan lain sebagainya. Baik, jadi di masa pandemi COVID-19 ini apa saja dampak bagi warga Kaubun? Jadi menurut saya untuk sementara ini dampak yang kami rasakan seperti perkumpulan yang belum bisa diizinkan, tempat-tempat umum ditutup seperti sekolah, pasar. Ini langkah awal yang dilakukan warga Kaubun dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jadi langkah awal yang kami lakukan itu sesuai arahan edaran dari pemerintah. Kami warga Kaubun melakukan langkah awal membuat penjagaan pos COVID-19, membuat arahan kepada warga setempat
untuk selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Jadi apakah warga Kobun itu akan terjangkit virus COVID-19? Untuk sementara ini, alhamdulillah, untuk saat ini warga Kobun belum ada yang terjangkit COVID-19. Jadi harapan Bapak untuk warga Kobun di masa pandemi COVID-19 ini untuk kedepannya itu bagaimana? Harapan saya semoga saja wabah penyakit ini cepat berlalu dan semoga aktivitas warga bisa lancar seperti semula. Kegiatan seperti apa tidak lagi kita wanti-wantikan atau kita berkeluyuran seperti apa. Alhamdulillah kita sudah aman semua. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya sama-sama.